Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman saya yang saya banggakan dan saya hormati, dan yang terhormat Ibu dosen. Di sini saya sebagai moderator akan mempresentasikan dasar-dasar intervensi dari kelompok 2 dengan judul Intervensi dengan Pendekatan Perilaku. Nama saya Harun Yaman, NIM saya 145. Di sini saya sebagai pemateri kelima. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cian Ferika Alisa, NIM 18007016150. Di sini saya berperan sebagai pemateri pertama. Saya Yasmin Fahrina Syaratul Aulia, NIM 1807016162 sebagai pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad, NIM 18070161127 dari pemateri ketiga. Perkenalkan, saya Vivi Arumsari, NIM 18070161147. Saya sebagai pemateri keempat. Selanjutnya, saya adalah pemateri terakhir. Perkenalkan, nama saya Nadia Yusrul Fahmi, NIM 1807016128. Terima kasih. Sebelum Anda menonton video ini, alangkah baiknya Anda membaca doa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Oke, saya yakin semua sudah membaca doa dalam hati agar kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, selanjutnya di sini kami akan menampilkan sebuah video presentasi yang kekinian, yang tidak membosankan. Oke, langsung aja check this out. Baik, pembahasan yang pertama ada teori psikoterapi. Apa sih teori psikoterapi itu? Mari kita simak ya penjelasannya. Psikoterapi sendiri adalah istilah yang digunakan dalam proses penanganan masalah ataupun gangguan psikologis dengan menggunakan teknik secara verbal dan psikologis, di mana dalam hal ini terdiri dari beberapa kali sesi pertemuan. Dalam hal ini, terapis berperan untuk mengatasi permasalahan pasien ataupun klien dengan beragam teknik berdasarkan teori yang ada. Di mana yang akan kita bahas kali ini adalah teori perilaku atau yang sering kita kenal dengan behavioral therapy, yang bertujuan untuk mengembangkan potensi, mengubah kebiasaan, dan mengubah struktur kognitif pasien ataupun klien yang mengalami permasalahan. Selanjutnya ada tahap psikoterapi. Dalam psikoterapi ada beberapa tahapan umum yang harus kita lakukan. Yang pertama ada wawancara awal. Nah, dalam tahap wawancara awal ini terapis membangun hubungan dengan klien. Nah, proses yang dilakukannya yaitu dengan penggalian masalah klien. Perlu adanya penjelasan tentang aturan dan pentingnya membangun komitmen dengan klien. Yang kedua ada proses terapi. Nah, dalam proses terapi itu yang pertama kita mempelajari mengenai identifikasi masalah dan asesmen. Tugas awal terapis perilaku adalah untuk mengidentifikasi dan memahami masalah klien. Terapis mencari informasi spesifik seperti awal terjadinya, tingkat keparahan, dan frekuensi atau lamanya masalah yang dialami. Terdapat metode asesmen. Nah, dalam wawancara yang berorientasi perilaku, terapis jarang memberikan pertanyaan-pertanyaan mengapa. Misalnya, mengapa kamu menjadi cemas di tempat ramai? Nah, pertanyaan yang dimulai dengan bagaimana, kapan, di mana, dan apa yang lebih berguna. Terapi sangat bergantung pada laporan diri klien, khususnya dalam menilai pengalaman, fantasi, dan perasaan. Terapis harus mengajukan pertanyaan yang tepat jika ingin mendapatkan jawaban yang bermakna. Mengingat kecenderungan dari kebanyakan orang menggambarkan diri mereka dengan label kepribadian yang luas, terapis mungkin harus membantu klien untuk mengidentifikasi perilaku spesifik. Merujuk pada kesan subjektif secara menyeluruh dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti berikut. Yang pertama ada guidationary, metode yang berguna untuk menilai reaksi klien terhadap situasi tertentu yang secara simbolis mengingatkan klien pada situasi bermasalah. Yang kedua ada role play. Nah, cara lain adalah dengan meminta klien untuk bermain peran. Metode ini cocok untuk menilai masalah interpersonal. Terapis memberikan asesmen pada beberapa klien. Nah, klien tersebut diminta untuk membahas isu-isu yang dipilih yang memungkinkan terapis untuk mengamati sejauh mana kemampuan interpersonal dan kemampuan mereka untuk menyelesaikan konflik. Selanjutnya, ada physiological recording. Kemajuan teknologi dalam memantau reaksi psikofisiologis yang berbeda telah memungkinkan untuk mengukur sejumlah masalah dengan objektif. Yang keempat ada self-monitoring.
Klien biasanya diperintah untuk tetap detail seperti membuat catatan harian pada peristiwa tertentu atau reaksi psikologis. Klien gemuk misalnya diminta untuk memonitor asupan kalori hariannya, sejauh mana mereka terlibat dalam kegiatan fisik yang telah direncanakan, kondisi di mana mereka makan dan sebagainya. Nah, dengan cara ini memungkinkan untuk mendeteksi pola-pola perilaku dalam kehidupan fungsional klien yang berhubungan dengan masalah mereka. Lalu dalam proses terapi selanjutnya terdapat pengertian ketindakan. Nah, sebelum proses terapi berakhir, penting untuk menjelaskan kepada klien arah tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan masalahnya. Terjadi proses kesimpulan dan kesepakatan tindakan dari klien dari pertemuan yang dilakukan. Dan proses terapi yang terakhir adalah mengakhiri terapi. Sebelum sesi terapi berakhir, perlu disampaikan sejak beberapa waktu sebelum berakhir agar klien dapat bersiap-siap. Pendekatan perilaku behavioral adalah pendekatan aktif yang dirancang untuk menerapkan perubahan atau yang sering kita dengar dengan prinsip SR, stimulus respon. Banyak terapis melihatnya sebagai konsistensi dengan memenuhi kebutuhan klien dengan latar belakang budaya dan beragam. Untuk membantu orang-orang dari berbagai budaya dalam melakukan hal ini, terapis akan meminta klien untuk mengungkapkan masalahnya. Maka terapis memberikan model dari masalahnya. Berikutnya, terapis dan klien mengidentifikasi variabel yang antecedent dan konsekuensi dari perilaku yang sesuai. Pengetahuan lintas budaya adalah membantu dalam pemahaman perilaku. Misalnya, dalam budaya Bali dan Hawaii, berbicara dengan entitas dari dunia roh dapat menjadi bagian dari kehidupan seseorang. Dan tidak harus bingung dengan gejala skizofrenia juga. Gejala pemikiran dan sosial yang mengganggu aktivitas sehari-hari dapat bervariasi lintas budaya. Mengetahui bagaimana individu mengatasi dalam norma budaya tertentu dapat membantu sekali. Dalam beberapa budaya, ekspresi kemarahan di masyarakat dianggap tidaklah pantas. Mengetahui hal ini dapat membantu terapis mengidentifikasi antecedent dan konsekuensi dari perilaku yang sesuai. Dalam beberapa budaya, individu-individu tertentu seperti imam dapat dianggap sebagai satu-satunya orang yang dapat memberikan bantuan gangguan psikologis. Dan jenis bantuan mungkin dibatasi oleh norma-norma budaya. Untuk menempatkan ini dalam hal perilaku, kelompok budaya berbeda pada kegiatan apa yang diperkuat dan ketika kelompok atau perilaku individu diperkuat. Sebagai contoh, di beberapa budaya, guru dapat memperkuat kinerja seluruh kelas mereka sebagai kelompok. Di lain itu, mungkin lebih tepat untuk memperkuat kinerja individu. Untuk mengatasi hal itu, dibutuhkan adanya pemahaman mengenai pendekatan behavioral. Selanjutnya, saya akan menjelaskan poin keempat, yakni implementasi psikoterapi dalam pendekatan behavioral. Nah, para ahli dalam bidang psikoterapi telah mengembangkan berdasarkan prinsip pendekatan perilaku atau behavioral ini untuk mengurangi rasa takut, kecemasan, dan mengubah perilaku lainnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang desensitisasi sistematis. Nah, ini dikembangkan oleh Joseph Wolf. Di sini, desensitisasi sistematis dirancang untuk mengobati pasien dengan kecemasan yang ekstrim atau takut terhadap peristiwa-peristiwa tertentu, orang atau benda, dan atau memiliki ketakutan. Pendekatan dasarnya adalah mengajarkan klien menggantikan perasaan cemas mereka dengan relaksasi. Langkah pertama adalah mengajarkan klien untuk relaksasi sebagai pengganti kecemasan. Kedua, peristiwa yang membuat klien cemas kemudian dinilai dan diurutkan dengan derajat kecemasan oleh psikoterapis. Langkah ketiga adalah untuk mengajarkan klien membayangkan situasi kecemasan di mana membangkitkan kecemasan ketika sedang dalam keadaan rileks. Hal itu diulang secara bertahap sehingga relaksasi yang dipasangkan dengan pengalaman peristiwa yang menimbulkan kecemasan, klien secara sistematis itu akan peka terhadap situasi yang sebelumnya menciptakan kecemasan. Yang kedua yaitu terapi flooding imaginal. Nah, di sini klien akan dipaparkan pada hal yang menakutkan atau kecemasan seperti mengingat objek atau peristiwa dan terus-menerus melihat gambar sampai kecemasan secara bertahap berkurang. Paparan tidak dilakukan pada situasi aktual tetapi menggunakan gambaran situasi menakutkan seperti perampokan atau berada di dalam pesawat terbang.
Nah, prosedur dasar dalam flooding imaginal ini adalah untuk mengembangkan adegan yang menakutkan atau menginduksi kecemasan klien, dan kemudian klien membayangkan adegan tersebut dan menunjukkan kecemasannya itu, dan begitu seterusnya. Yang ketiga yaitu ada in vivo terapi. Istilah in vivo mengacu pada prosedur yang terjadi di lingkungan klien yang sebenarnya. Pada dasarnya, terapi in vivo ini menggunakan kedua jenis pendekatan, yaitu klien yang takut rangsangan secara bertahap atau mirip dengan desensitisasi sistematis, dan klien yang bekerja langsung dengan situasi yang dia takuti, yaitu mirip dengan flooding imaginal. Dengan pendekatan tersebut, klien akan belajar dan mempraktekkan teknik relaksasi yang akan disandingkan dengan paparan situasi cemas. Yang keempat, ada terapi realitas virtual. Nah, pertama kali terapi ini dimulai pada tahun 1980-an dan 1990-an. Terapi virtual reality ini adalah terapi yang menggunakan gambaran lingkungan yang dihasilkan oleh komputer. Nah, biasanya klien dapat berinteraksi dengan lingkungan ini dengan menggunakan joystick, ikat kepala, sarung tangan, dengan sensor fisiologis atau perangkat serupa. Nah, perangkat ini memberikan informasi ke komputer tentang klien. Nah, dengan cara ini klien bisa berjalan atau mengemudikan mobil secara simulasi. Nah, di sini tuh klien seperti sedang diberikan simulasi gitu. Entah itu dia memegang, dan di simulasi itu klien seperti memegang joystick, sarung tangan yang itu nantinya akan terhubung ke komputer gitu, teman-teman. Nah, dengan cara ini klien bisa berjalan atau mengemudikan mobil secara simulasi. Kadang menggabungkan atau ditambah sistem seperti mengendarai mobil simulasi ini, di mana ada suara dan bau mesin yang sebenarnya. Jadi yang saat melakukan simulasi ini klien juga diberikan bau atau suara seperti sesungguhnya saat dia mengendarai mobil sebenarnya gitu. Nah, tantangan utama untuk terapi virtual reality ini adalah biaya. Nah, terapi virtual reality ini biayanya cukup mahal. Biasanya terapi realitas virtual digunakan untuk pengobatan gangguan kecemasan, terutama fobia. Gangguan kecemasan tertentu termasuk gangguan panik, agorafobia, klaustrofobia, fobia sosial atau kecemasan, gangguan obsesif kompulsif, dan gangguan stres pasca trauma atau PTSD. Beberapa fobia lebih umum yang telah diobati dengan terapi virtual reality ini termasuk kekhawatiran terbang, mengemudi, berbicara di depan umum, ketinggian, laba-laba, ruang tertutup, dan berbagai hal lainnya. Di sini saya akan membacakan kelebihan dan kelemahan psikoterapi dalam pendekatan perilaku. Pendekatan behavioral merupakan salah satu pendekatan tertua dalam dunia psikoterapi dan merupakan salah satu pendekatan populer yang banyak digunakan di kalangan pekerja kesehatan mental. Maka keunggulan dari pendekatan ini tidak diragukan lagi, namun bukan berarti pendekatan ini tidak memiliki kekurangan. Nah, yang pertama, kelebihan dari pendekatan ini. Satu, ada hasil konkret yakni perubahan perilaku. Yang kedua, pembuatan tujuan terapi antara terapi dan klien di awal sesi terapi, dan hal itu dijadikan acuan keberhasilan proses terapi. Yang ketiga, memiliki berbagai macam teknik konseling yang teruji dan selalu diperbaharui. Yang kelima, waktu konseling relatif singkat. Kemudian ada kolaborasi yang baik antara konselor dan konselor dalam penetapan tujuan dan pemilihan teknik. Nah, di sini ada kekurangannya juga. Yang pertama, behavior terapi dapat mengubah perilaku, tetapi tidak mengubah perasaan. Yang kedua, tidak memandirikan klien. Yang ketiga, karena dalam prosesnya mengaruskan konselor yang berperan aktif dalam mengarahkan konseli. Yang keempat, mengabaikan otonom dan pemahaman diri pada konseli dan mengabaikan insight. Yang kelima, hal tersebut dikarenakan tingkah laku yang dilakukan konseli semua diarahkan konselor untuk mencapai tujuan konseling, namun tidak memahami siklus pemecahan masalahnya. Yang keenam, behavior terapi meliputi kontrol dan manipulasi oleh terapis. Oke, selanjutnya adalah poin terakhir, yaitu poin Unity of Science. Nah, dalam Unity of Science ini dijelaskan dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 yang menjelaskan di dalam Islam pun dijelaskan saat seorang sakit ataupun memiliki masalah dalam hidupnya, hendaknya berusaha atau berikhtiar untuk melakukan penyembuhan. Karena telah dijelaskan dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala
tidak akan merubah keadaan seseorang jika ia tidak mau berusaha mengubah keadaannya. Nah, ayat tersebut selaras dengan terapi dengan pendekatan perilaku ini, di mana seseorang dapat sembuh dari penyakit atau gangguan dengan berubahnya pola perilaku yang ia jalani saat seseorang berusaha dan ingin mengalami perubahan positif dalam dirinya. Dalam kandungan ayat tersebut, Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum tersebut sebelum kaum tersebut merubahnya sendiri. Dalam konteks psikologi intervensi berdasarkan pendekatan behavioral, seorang tidak akan berubah perilakunya meskipun akan dimodifikasi bagaimanapun modelnya. Jika dalam diri seseorang tersebut tidak ada keinginan untuk merubah, maka Allah tidak akan merubah perilaku dari orang tersebut.